Bukan cuma bikin event satu kali habis itu kapok ya kayak gua. So hey bro, welcome back with me Lepang Scan. Selamat datang kembali di dalam channel Nuzek Beta Genetik. New Talk edisi ke berapa ini? Kelima atau ke-6 ya? Gue lupa. Tapi kali ini gue bakal bahas tentang industri kontes atau event ya. Yang ini sudah jadi concern beberapa waktu yang lalu untuk gue secara pribadi ya, untuk berkontribusi di dunia percupangan selain hanya dengan konten kreator. Sebenarnya di dunia kontes ini memang kontribusinya sangat luar biasa ya. Terbukti dari dulu sampai sekarang itu kontes makin rame dan makin banyak ya. Apalagi tepatnya pada bulan pandemik menjadi salah satu hiburan tersendiri bagi orang-orang yang bosan mungkin ataupun nggak tahu harus ngapain gitu ya. Dan teman-teman yang muncul dari dunia kontes ya, ataupun orang-orang yang tahu tentang cupang itu gara-gara dunia kontes itu juga banyak. Tentunya pertumbuhannya dari gua mulai ikut dan sampai sekarang itu luar biasa. Oke, jadi kontes ini jujur ya, ini diakui atau tidak menjadi salah satu indikator ataupun salah satu yang membantu lah, yang sampai sekarang dunia cupang itu masih tumbuh ya. Dari dulu sebelum mungkin ramainya konten kreator atau adanya konten kreator baik yang udah lama ataupun yang baru, itu bener-bener kerasa banget. Gue mulai aktif konten dari tahun 2018 kalau nggak salah ya. Tanggalnya gue lupa sih, tapi kalau nggak salah tahun 2018 sampai sekarang. Jadi sebelum gua mulai ngonten itu mungkin ada yang lain, Bang Awan, kemudian di Way Gembel itu juga menjadi salah satu konten kreator yang memang fokus untuk membahas tentang dunia cupang. Tapi sebelum mereka itu bikin konten yang benar-benar berkontribusi untuk dunia cupang, itu adalah dunia kontes atau event itu sendiri. Nah, di dunia kontes sendiri juga menjadi ladang ataupun wadah buat para breeder untuk gimana mereka show off hasil karya atau breedingan yang bertahun-tahun mereka riset hingga akhirnya menjadi seperti sekarang ini. Tanpa kontes orang-orang nggak akan tahu ini ikan apa, apakah ikan ini bisa dijual, seberapa value-nya dan lain-lain. Maka dari itu seberapa penting kontes ya penting banget. Terbukti di event kontes Nusatek waktu itu di Cupang, di salah satu breeder class itu juga benar-benar memunculkan bagaimana gairah seorang breeder bisa mengeluarkan jenis baru dan diperkenalkan, akhirnya menang dan disitu dikenal hingga sekarang. Jadi kontes ini bener-bener kontribusinya nyata gitu. Nah, kalau gua tarik ke depan, misalnya di tahun 2020 mulai dari pandemik, dulu kontes kita mati-matian Pak ya, sama Satgas Covid. Serius. Jadi kita bikin kontes itu diem-diem ya, kucing-kucingan sama mereka hingga dibubarkan ya. Dan dari situ pun kita belajar bagaimana kita bikin kontes agar kontes itu bisa berjalan, walaupun kita harus putar otak gimana caranya nih. Kita harus mentaati protokol kesehatan, kita juga kebutuhan kontes ini sangat tinggi. Dan di waktu itu juga kontes semuanya ramai. Gue pernah ngobrol sebelumnya bahwa kontes itu semuanya ramai. Bahkan skala latber itu bisa sampai 500-an lebih ya, apalagi kontes besar. Nah, kemudian di tahun 2021 itu juga puncak-puncaknya tuh. Akhir tahun 2020 di teras kota ya, Desember kalau nggak salah, itu jadi salah satu parameter buat orang-orang kalau mau bikin kontes. Luar biasa sih, memang prestisnya gila-gilaan lah ya. Waktu itu gue juga
menjadi salah satu orang yang termotivasi untuk bikin kontes gimana caranya di Pekalongan bisa bikin kontes IBC seperti yang ada di teras kota. Diakui atau tidak, hampir semua event organizer pengen bikin kontes ya sekelas di teras kota ya. Nah, kalau ketemu orang itu ngobrol benar-benar luar biasa lah ya. Nah, kemudian masuklah di tahun 2021, kontes juga makin gila-gilaan ya. Bahkan di setiap kota di tanggal yang sama dan lain-lain ya, itu kita seperti apa ya, bersaing, entah itu dalam tanda kutip positif atau negatif, tapi di situ kita benar-benar bersaing. Bagaimana kita saling memperebutkan antara peserta satu dengan yang lain. Bahkan di satu kota itu bahkan ada 2 kontes. Jabodetabek itu bentrok itu di 3 tempat atau 4 tempat itu sudah biasa di tahun 2021. Orang yang tidak pernah tahu tentang ikan cupang juga ingin ikut terjun ke dunia event organizer. Entah apa motivasinya, entah membangun atau gimana juga nggak tahu. Banyak orang yang akhirnya ingin mencari untung justru malah buntung. Itu nggak sedikit, Bor, serius. Gue bisa bilang di tahun 2021 itu dunia kontes paling edan pokoknya. Awal tahun 2021 gue juga awal kali pertama gue bikin, tepatnya di bulan 2, bulan Februari, tanggal 12 sampai 14 itu juga gila, pecah banget. Meskipun ya boncos, tapi rasa kepuasan tersendiri itu ada. Karena apa? Karena bisa tembus sampai sebanyak itu bangganya minta ampun ya. Nah, akhirnya masuklah ke akhir tahun. Nah, menjelang akhir tahun itu dunia kontes mulai terasa. Banyak IO yang bermasalah, tropinya nggak sesuai, uang pembinaannya nggak cair. Banyak orang distrust akhirnya untuk mengikuti dunia kontes. Perpecahan antara kedua belah kubu juga menjadi salah satu pemicunya. Ada kubu A, ada kubu B. Di kontes itu kan bukan cuma peserta yang dilibatkan ya, ada juri ataupun tim pengadil. Terpecahnya dua belah kubu juri ini menjadi salah satu dinamika tersendiri di dunia kontes ya. Kalau ada juri A, juri B nggak mau ikut. Kalau ada juri B, begitu sebaliknya. Dan sampai sekarang itu masih terjadi. Gue mau masuk yang pertama. Kontes yang dari dulu mulai diadakan sampai sekarang akhirnya bisa naik kelas ya. Dulu mungkin orang bikin kontes itu mungkin ya biasa aja lah. Yang penting kontes ada ya kan. Petani bisa keluarin ikan dan lain-lain. Dan kontes itu bisa terjadi. Akhirnya seiring berkembangnya zaman, orang-orang melakukan research bagaimana kemudian menyajikan kontes dengan value yang lebih tinggi, mulai dari layoutnya, kemudian mulai dari promosinya, mulai dari jurinya dan lain-lain. Tapi gini, orang-orang dulu mungkin mandang udah kita bikin kontes kecil-kecilan dulu, belajar bagaimana kita manage kontes dari kecil dulu biar kita belajar ya. Karena kalau mungkin orang tidak punya pengalaman, kalau disuruh untuk manage kontes yang besar nggak bisa. Nah, akhirnya sekarang berubah dengan seiring berkembangnya sosial media dan semua orang bahkan menginginkan bikin kontes skala nasional. Sayangnya tidak semua orang mempunyai basic ataupun pengalaman untuk bikin kontes dengan skala itu. Alhasil banyak kontes yang bermasalah. Trofi enggak siap, uang pendaftaran enggak siap, juri ditelantarkan. Ada event yang besar, UP-nya besar, jurinya makannya nasi kotak. Nah, gue waktu itu sempat ngobrol bareng salah satu pegiat kontes juga, salah satu orang yang memang concern di dunia event organizer, bagaimana caranya event di Indonesia itu bisa benar-benar balance antara kemasan eventnya, temanya,
kemudian uang pembinaannya, tropinya, jurinya itu benar-benar balance seperti itu, yaitu very luhur. Ketika gua ngobrol itu memang apa yang dia utarakan tentang dunia event ini memang sangat revolusioner ya. Bagaimana kemudian dunia kontes itu dia kemas sedemikian rupa agar setiap orang yang mengikuti kontes itu merasa nyaman, merasa untung ya. Karena orang ikut kontes itu kan bayarnya nggak murah ya. Bahkan mungkin kalau sekarang itu di rata-rata sedikit mahal. Untuk 150.000 itu satu ekor itu dirasa sangat mahal, tapi dengan value yang diberikan itu sesuai gitu. Nah, gue sempat ngobrol dan lain-lain, kemudian melihat teknisnya di lapangan ya, terlepas dari situasi yang kita nggak tahu ya, setiap orang mempunyai situasi yang berbeda, tapi kesiapan yang bisa dianggap penting itu orang itu sangat mengesampingkan, jadi dianggap remeh-temeh. Nah, video ini gue buat untuk merespon salah satu komentar yang untuk gue itu menarik aja ya. Nah, nanti gue taruh di sini di samping ya, jadi tinggal kalian itu aja, tinggal baca aja ya. Jadi apa ya, dia komentar tentang ada 4 poin kalau nggak salah. Pertama itu tentang jadwal kontes ya, jadwal kontes, bagaimana dia mengkategorikan eventnya ya. Karena setiap orang sekarang memang mereka menginginkan ingin membuat kontes itu berskala besar, tetapi tidak dibarengi dengan kesiapan atau power dia gitu. Nah, yang kedua itu tentang penjadwalannya ya, penjadwalan kontes yang tidak bertabrakan yang tadi sempat saya sebut ya. Kemudian banyak player yang sekarang males ikut kontes disebabkan efek dari 2021 sampai ke 2022. Tidak sedikit event yang kacau ya, itu akumulasi sih, karena eventnya nggak siap kemudian ya kacau ya sampai hari ini. Yang ketiga, handler, banyak handler yang sekarang sudah punya bos besar sendiri-sendiri tetap menerima handling ketika ditunjuk jadi handler official. Efeknya kadang pemain skala kecil itu terkesan kurang dapat pelayanan yang prima gitu ya. Ya itu intinya itu. Nah, gue bakal bahas dari yang pertama. Yang pertama itu kategori event ya, entah itu latber atau event-event nasional ya. Kalau karena gue di IBC, gue bakal bicara soal IBC. Nah, dulu itu gue sempat kaget di Solo ya. Waktu itu latber kalau nggak salah bulan September atau Agustus, gue lupa sih. Kalau nggak Agustus, September. Itu event latber di Solo itu sampai pecah hingga ribuan entry ya. Entry-nya itu mencapai 1.000 lebih. Kenapa dikatakan latber? Pertama karena memang judulnya latber. Kedua, juri yang bertugas memang juri lokal. Nah, waktu itu jadwal kontes itu memang lagi sulit-sulitnya. Jadi bisa dikatakan dalam beberapa bulan terakhir itu memang tidak ada kontes sama sekali. Nah, sekalinya ada kontes itu benar-benar pecah. Jadi akhir tahun 2020 itu memang posisi ikan cupang lagi mulai naik-naiknya tuh industrinya. Dari mulai sisi penjualan, kemudian gue selaku kreator pun ketika bikin konten juga lagi rame-ramenya. Nah, karena orang kan menganggap ketika mereka bikin kontes skala latber ya secukupnya aja, karena waktu itu memang dia bikin kontes untuk daerahnya, tapi nggak disangka-sangka dari luar kota pun ikut berpartisipasi dan akhirnya pecah sampai 1.000-an. Nah, dari situ akhirnya orang-orang
berlomba-lomba untuk membuat event. Gimana caranya orang semakin pede kan, orang bikin event sekelas Lat Beraja bisa pecah segitu banyak, dan untung lah intinya. Nah akhirnya paradigma berpikir mereka berbeda. Yang awalnya kontes itu dari dulu dianggap berkontribusi untuk mempertahankan eksistensi dunia percopangan, itu beralih fungsi kontes itu industri untuk gimana caranya nyari duit selain hanya jualan cupang aja, ngerti nggak? Nah akhirnya orang-orang yang dulunya menjadi seller ya, orang-orang yang dulunya mereka nggak tahu dunia cupang, akhirnya tertarik masuk ke industri event organizer ini. 2020 akhir itu akhirnya dunia kontes itu menjadi sangat ramai. Semua orang ingin membuat kontes dengan skala sebesar-besarnya. Orang sudah tidak memikirkan lagi gimana kualitas eventnya, yang penting bikin kontes, dapat entry sebanyak-banyaknya, dianggap sukses. Banyak orang menganggap yang penting bikin aja dulu, masalah persiapan gampang sambil jalan gitu kan. Yang penting kita bikin flyer aja dulu, persiapan gimana itunya soal lain dan lain-lain. Nah sampai akhirnya di tahun 2020 awal mulailah event banyak sekali. Semua event berskala nasional. Maksudnya event itu nggak mau dibikin kelas Latber lagi gitu. Kalau orang-orang mungkin dibilang Latber itu kayaknya kecil banget gitu ya, malu aja gitu. Orang pengen nganggap gue bikin event nasional nih gitu. Nah semakin banyaknya event organizer ini justru membuat rancu. Player bingung untuk menentukan gue harus pilih IO yang mana nih untuk ikut kontes sampai segitunya. Karena saking banyaknya, tidak terjadwalnya kontes ini membuat semua player itu menjadi bingung untuk memilih event yang mana. Nah dibarengi dengan kacaunya beberapa event organizer dengan persiapan yang tidak matang, entah tropinya tidak siap, UP-nya tidak keluar karena mungkin boncos. Sesuai dengan poin yang pertama ya kan, semakin kesini semua event sudah dia lakukan, orang berebut untuk gimana caranya player datang ke eventnya dengan berbagai cara metode promosi, mulai dari flyer yang menarik, uang pembinaan yang besar, trofi yang mewah, guest star yang siapa aja diundang dan lain-lain lah. Sayangnya Bor, dengan akumulasi kesalahan-kesalahan yang tadi dibuat, dengan event yang kacau, dengan jadwal yang bentrok dan lain-lain. Dan masalahnya bukan cuma itu ya, drama yang berkepanjangan yang sampai sekarang nggak pernah selesai, akhirnya membuat player itu menjadi jenuh dan kapok sendiri. Akhirnya semua event itu pengennya dibikin mewah semua, tapi tidak dibarengi dengan kekuatan atau power kesiapan yang seimbang gitu loh. Akhirnya jadi kacau balau. Nah harusnya Bor, harusnya seperti pengalaman gua yang pernah bikin event hanya beberapa kali ya. Tapi gini Bor, at least gua pernah pengalaman bikin event ya, walaupun nggak banyak. Gini yang pengen gue katakan, ketika bikin event itu yang harus disiapkan pertama dari sisi pertama ini, duitnya dulu deh, siap dulu itu. Kalau duit udah siap itu gampang, yang lain nyusul lah. Nah trofi juga harus siap nih. Ketika trofinya udah siap, duitnya udah siap, itu gampang. Masalah panitia di lapangan itu tinggal kita sewa aja lah, kita suruh kerja angkat-angkat apa-apa itu udah gampang banget. Nah juri, nah walaupun memang ini drama juri dan player ini tidak akan pernah selesai, karena
kita semua itu nggak tahu kita baik sama orang, kita jahat sama orang, kita berbuat apa itu tanggapan orang itu akan selalu berbeda. Dan orang yang nggak suka dari awal itu udah kita berbuat sebaik apapun itu tidak akan pernah selesai, intinya itu ya. Jadi juri ini tergantung dari sisi bagaimana kita feel-nya aja, cocoknya sama siapa ya udah itu diambil juri. Nah, ketika 3 ini sudah tercukupi, tinggal kita bikin kemasannya. Kemasannya apa? Misalnya ini mau Agustus, berarti kemasan kemerdekaan. Bagaimana kemudian kita ngemas tema untuk nanti diaplikasikan di dalam lapangan. Nah, ini soal teknis saja, Bor. Kalau 3 ini sudah tercukupi, ini udah autopilot. Nah, sayangnya gini, Bor. Ini sayangnya gini ya. Banyak orang menganggap udah kita bikin event aja skala ini. Kita model sekian, misalnya 10 juta. Padahal biaya operasionalnya itu bisa 10 kali lipat dari dana yang ada. Nah, dari mana Bang kita dapat duitnya? Kita nanti sambil jalan aja kalau ada yang ada yang daftar dan lain-lain. Nah, kita tapi kan nggak tahu berapa orang yang akan ikut event kita, bener nggak? Kita nggak tahu nih. Apakah kita bisa jamin orang-orang itu pasti mau ikut event kita? Kan nggak juga, ya kan? Diiyain aja, nanti pas di acara nggak datang ya, kita pusing juga Pak, ya kan? Nah, kedua, ini mungkin bisa jadi bisa jadi kritikan juga nih buat orang-orang ini yang punya sistem ya. Ini buat Flarepet dan My Contest ya, yang kalian punya sistem ya. Mungkin ini sekedar saran ya, mohon didengarkan ya. Ini buat Flarepet dan My Contest, kalian kan punya sistem dan banyak orang udah ngerti lah, ya kan, dengan kemudahan yang kalian berikan ya. Minta tolong kalau ada jadwal yang sama ya, misalnya nih ya, IOA udah masuk dengan tanggal 10, kemudian event IOB mau masuk dengan tanggal yang sama, mending ditolak aja deh, ya kan. Lucu aja gitu ya kan, dengan sistem yang sama di tanggal yang sama ada event yang berbeda, kan lucu ya kan. Orang kalau udah pakai sistem itu artinya dia percaya dengan harapan eventnya bisa ramai dan bisa didaftar oleh player-player yang udah ngerti sistem itu. Harapannya mungkin itu. Nah, kedua juga dengan segala servis yang diberikan juga IO juga berharap agar secara tidak langsung itu mendapatkan ya intinya simbiosis mutualisme lah ya, intinya itu. Nah, juga secara tidak langsung di situ juga terjadwal gitu loh. Orang-orang itu ketika pengen ikut kontes tinggal ngeliat aja nih di My Contest atau Flarepet tanggal sekian di mana eventnya siapa, tanggal sekian, bukan di tanggal sekian tapi banyak eventnya gitu, ngerti nggak ya? My Contest atau Flarepet ya iya sih, terserah lo, orang sistem lo, cuman kan ini masukan ya, ini karena ini banyak banget yang komplain masa player harus memilih ya kan, ya iya sih. Nah, yang kedua alasan kenapa player yang kedua kenapa kok event sering sekali bentrok ya, karena setiap event organizer pengen famous sendiri Pak ya. Ini buat IO nih, ini catatan bro ya, memang gua secara pribadi ketika bikin event dan sukses itu memang bangga sih, rasanya itu bangga, rasanya itu puas dan lain-lain. Tapi yang lebih penting dari itu kan keberlangsungan ya kan, bukan cuma bikin event satu kali habis itu kapok ya kayak gua. Oke, sorry, maksudnya gini, dalam waktu yang sama ada 4
IO yang bikin event, kemudian ada yang rame dan ada yang sepi, kan gue ngelihatnya ngenes saja pak. Karena gue tahu bikin event itu kan nggak murah ya. Biaya minimal itu sekitar 80 juta. Atau ya minim-minimnya kita harus pegang 50 juta lah. Sisanya mungkin dari entry. Nah, uang 50 juta itu kan nggak sedikit pak. Gimana kalau dia gagal? Akhirnya ya kapok. Event yang harusnya menjaga agar hobi ini tetap berlanjut, tapi akhirnya orang-orang setelah bikin event itu kapok. Ada beberapa IO lah yang gue catat yang sekarang akhirnya kapok, termasuk gue. Kalau nggak salah 5 ya yang gue kenal ya. Di luar itu mungkin lebih banyak lagi yang orang-orang gue nggak tahu, orang-orang yang sebelumnya nggak pernah bikin event kontes sekarang nggak bikin kontes, itu banyak banget. Jadi kemudian event yang kacau ya memang seperti yang tadi gue bilang ya. Gue sempet waktu itu ngobrol dengan salah satu IO yang sering bikin kontes di daerah Jabodetabek, yang semua orang tahu ketika dia bikin event pasti rame dan eventnya pasti puas ya. Nah, memang setiap event itu harus balance. Yang pertama dari sisi layoutnya, yang kedua dari sisi promosinya, yang ketiga dari jurinya, kemudian dari uang pembinaannya dan dari tropinya. Jadi semua itu harus balance. Jangan sampai UP-nya doang besar, tropinya jelek, jurinya enak dan lain-lain. Tapi gini Bor ya, terlepas dari benar atau salah, pro atau kontra, jadi setiap orang bikin event itu, kalau gue secara pribadi pengennya agar orang-orang yang sudah capek-capek ngebreed rawat ikan itu ada follow up-nya gitu loh. Nah, berbeda dari beberapa orang yang berpikiran, mungkin kalau dulu kan event seperti itu ya, kalau sekarang kan udah masuk industri. Jadi siapapun yang bikin event di situ ya, siapapun yang berkepentingan di situ ya, dialah yang akan ngebawa dunia cupang ini gitu loh. Entah ke politik ya kan. Karena ada Bor kontes yang dibikin oleh partai politik itu ada kemarin di Surabaya ya. Jadi intinya bagaimana cupang ini berjalan, intinya gimana orang-orang di industri kontes ini ngebawa, intinya itu ya. Jadi catat itu Bor. Nah, yang ketiga ini tentang handler yang sudah punya bos sendiri tapi menerima handlingan dari luar. Efeknya kadang pemain skala kecil. Nah, sebenarnya gini, handler itu kan tugas pokok dan fungsinya itu sebagai orang yang dipercaya di salah satu daerah. Misalnya event itu di Jakarta, orang Surabaya kalau mau ke Jakarta semua kan terlalu jauh. Kadang ada orang pengen ikut di Jakarta tapi cuma punya satu ikan, jadi nitip ke handler. Nah, handler ini nanti yang akan mengakomodir dari Surabaya ini untuk berangkat ke Jakarta, mengikut sertakan orang-orang yang ada di Surabaya tanpa harus datang ke Jakarta, tapi dia tetap ikut berpartisipasi. Nah, fungsi handler itu dulu satu. Nah, tetapi tidak semua orang itu kan harus handler yang ikut gitu loh. Kalau dulu lucu soalnya, ada beberapa event-event yang mewajibkan kalau lu mau datang ke lokasi lu harus bawa 50, lu harus bawa 100, lu harus bawa minimal 10-20. Sedangkan misalnya nih, gua pemula ya kan, gua pengen ikut ngerasain kontes ya kan. Gua punya ikan satu, tapi gua nggak boleh datang. Gimana gua bisa ikut ngerasain kontesnya, sedangkan gue aja nggak tahu gimana alurnya ikut kontes, gimana cara penilaiannya ya kan, gimana gue ketika ikan gue kalah gue bisa tanya, ngerti nggak ya kan. Harapannya ya itu Bor, orang pemula-pemula yang nggak pernah tahu kontes itu gimana, mereka itu
tanya sama gue, bang kontes itu gimana sih gitu. Gue sampai ketawa anjir, dulu itu lucu memang. Jadi ya lo kalau misalnya punya ikan 3 ekor ya titipin aja ke handler gitu, sampai segitunya ya nggak apa-apa sih. Event yang buat lo duit lo juga, tapi ya maksudnya ya kalau bisa kan kenapa sih orang-orang satu-satu, intinya itu gue takut salah ngomong anjir, intinya ya gitu Bor ya. Jadi gini, tidak semua orang kan punya ikan yang banyak ya, dan tidak semua orang yang ikut kontes itu juga orang yang berpengalaman kontes. Nah orang-orang pemula yang mainnya cuma 1-5 ini kan, kalau mereka diakomodir dan mendapatkan feel yang positif kan, ke depan juga bakal ikut kontes juga kan. Jadi harapannya sih ke depan ya juga itu. Jadi ini buat catatan aja sih buat teman-teman yang mungkin IO ya, yang masih bergelut dengan IO, dan harapannya pelayanan itu tidak dibeda-bedakan ya, meskipun dia bawa ikan 1 atau 2, harapannya tetap diperlakukan dengan baik, karena gue yakin majunya industri dunia kontes atau industri percupangan ini hasil dari akumulasi bagaimana orang-orang yang berada di dalamnya. Kalau orang-orangnya positif, memberikan kesan positif, gue yakin juga akan positif. Mungkin itu mungkinnya. Jadi menurut kalian gimana bikin kontes ini atau industri kontes ini gimana? Gue bingung juga nih mau ngomong apa lagi ya. Intinya itu aja lah ya. Kalau kalian punya tanggapan yang lain tentang dunia kontes ini, feel free kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Gue Lepang Scan Beta Kinetic. Saya bye.